Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator dan panitia sudah mengizinkan saya untuk sharing satu sesi hari ini terkait dengan topik kita hari ini, yaitu bagaimana kita boost CX di dunia retail di era new normal. Jadi salam kenal terlebih dahulu dari saya Bun Samosir sebagai Intelligent Workplace, saya spesialis dari PT NTT Indonesia Solution. Jadi sebelum kita masuk ke apa yang bisa saya share terkait dengan CX, terkait bagaimana kita bantu klien-klien kita di dunia CX, saya masuk dulu, perkenalan dulu nih. Salam kenal dari NTT, kami adalah NTT Indonesia Solution sendiri adalah part dari NTT Group. Jadi kita adalah salah satu ICT company yang terbesar juga dari sisi revenue secara worldwide. Kami ada 40.000 employee secara worldwide dan juga kami hadir di 57 negara saat ini. Dan kami sebagai entity, sebagai ICT company adalah salah satu perusahaan dengan fokus pada innovation. Ini dibuktikan dengan cost investment kami di research and development itu per annual bahkan meningkat ya, per annual itu kurang lebih 3,6 miliar USD per annual. Jadi didukung juga oleh staff R&D itu research dan development kita ada 2.500 orang. Nah, tentu kita melayani banyak klien dari seluruh dunia dan yang kita lihat adalah klien kita evolve, berkembang. Nah, salah satu yang kita support klien, artinya kita bantu klien untuk tingkatkan tentunya adalah dari sisi business transformation, dan tentunya yang paling penting dari sisi business transformation adalah customer experience. Nah, dari sisi customer experience kita melihat bahwa perubahannya sangat pesat sekali. Kalau dulu orang bicara mengenai customer experience ya, biasanya selalu bilang, oh contact center berarti ya. Itu adalah tempat di mana kita bisa interaksi dengan perusahaan, bagaimana kita bisa menghubungi perusahaan, perusahaan juga bisa menghubungi klien melalui contact center. Nah, itu biasanya disebut sebagai customer experience. Tapi saat ini kita lihat bahwa perkembangannya tidak hanya customer experience itu tidak hanya di contact center, bahkan tidak juga cuma misalnya chat melalui web chatnya atau aplikasi WhatsApp-nya, tapi saat ini juga dari website sendiri klien sudah bisa melakukan customer experience dengan perusahaan dalam hal ini. Lalu ada channel-channel lain juga, misalnya bahkan ke booth, ke kios dari provider untuk booth dari perusahaan sendiri untuk melayani klien, itu juga kita masukkan sebagai customer experience. Jadi customer experience tidak terbatas di dunia contact center, tapi kita sudah evolve, klien kita saat ini masuk ke omnichannel. Nah, apa yang kita selama ini bantu klien kita untuk transform adalah dari sisi business transformation dan dari sisi teknologi transformation. Kita dari sisi bisnis kita bisa bantu klien untuk transform customer experience mereka, digital experience mereka, dan juga employee experience-nya mereka. Lalu dari sisi teknologi kita punya cloud transformation, cyber security, network modernization, dan lainnya. Jadi full end-to-end, kalau kita bilang end-to-end services untuk teknologi dan business transformation kita provide. Dan dari sisi servicesnya kita juga full stack services. Untuk kedua transformation sektor ini kita provide dari implementation, managed service, sampai dengan yang paling menarik adalah kita provide consulting servicesnya juga. Jadi ada beberapa klien kita juga di Indonesia sudah melakukan consulting services, ada di teknologi transformation, ada juga di business transformation. Nah, jadi sedikit perkenalan mengenai NTT Indonesia. Sekarang saya masuk ke topik apa yang bisa saya share terkait apa yang kita provide di dunia CX, terutama saat ini topiknya adalah tentang retail, gitu ya. Bagaimana kita growth retail di new normal era. Jadi kalau sebelumnya Ibu Savitri juga start dengan polling, nah kalau saya mau langsung start dengan hasil polling yang kita lakukan atau hasil survei, hasil report yang kita lakukan. Jadi di NTT Indonesia, NTT secara global kita punya rutin aktivitas untuk mengeluarkan report, yaitu Global Customer Experience Benchmarking Report.
Jadi kita sudah lakukan ini tahun 2021 gitu ya, kita sudah lakukan ini selama kurang lebih 23 tahun. Nah, selama 23 tahun itu kita rutin mengeluarkan report tentang dunia customer experience. Nah, report ini sendiri dilakukan secara global, ada cakup seluruh region gitu ya, ada Europe, North America, Asia Pasifik dan lain-lain. Ada juga yang dilibatkan tim mana? Ada tim marketing, ada tim IT, digital, bahkan CEO dan dari sisi customer experience tentunya, gitu kan. Nah, ini report ini dikeluarkan secara annual, jadi kita bisa dapatkan reportnya. Nanti di akhir slide yang terkait dengan CX Benchmarking Report ini saya juga akan share gitu ya, bagaimana cara teman-teman sobat-sobat CX untuk mendapatkan secara free Global Customer Experience Benchmarking Report tahun ini. Nah, ada yang menarik, jadi saya mau share sedikit tentang hasilnya, jadi langsung ke hasilnya gitu kan. Ada yang menarik ketika kita jalankan Customer Benchmarking Report di tahun ini. Jadi kita lihat bahwa di tahun ini pada saat kita jalankan tentu kita dalam masa benar-benar pandemik sedang hit gitu kan ya. Nah, pada saat pandemic hit ini hanya 44,9% dari CX team yang bisa move quickly dan efektif merubah strategi CX mereka sehingga mereka tetap dapat melayani klien dengan baik. Begitu. Lalu ada juga yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah pada saat pandemic hit ini justru mempercepat proses digitization dan automation dari CX itu sendiri. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemic hit, mungkin saya pakai contact center voice aja cukup deh, saya melayani klien, klien juga bisa telepon, orang Indonesia juga mungkin lebih banyak, lebih seneng deh ngobrol dengan agent gitu ya. Nah kalau pada saat pandemic hit, ini justru mempercepat proses company untuk provide CX dari sisi lainnya. Dari digitization, dari automation, mereka provide channel yang lainnya dan lain-lain. Semuanya kita bisa lihat angkanya mengejutkan sekali sampai 90,8% company menerapkan digitization dan automation. Lalu yang menarik juga satu lagi adalah board level. Jadi board level itu artinya satu perusahaan menempatkan board level mereka atau C-level mereka untuk benar-benar istilahnya manage CX di perusahaan tersebut. Dari sebelumnya di tahun 2020 hanya 35%, meningkat menjadi 74,9%. Jadi ada beberapa fakta data yang menarik pada saat kita lakukan ini bersamaan dengan kita lakukan survei, rupanya ada pandemic hit juga gitu. Next, kita sebenarnya dari kalau secara summary kita dapatkan 4 insight dari hasil survei di tahun 2021 ini, tapi saya hanya akan bahas 2 insight data yang terkait dengan retail. Jadi ada insight data pertama adalah bahwa 90,9%, jadi ini sejalan dengan polling yang tadi dilakukan oleh Ibu Safitri tadi pagi ya, percaya bahwa CX itu adalah primary differentiator. Jadi kalau company punya CX, 90%-nya itu adalah 90% itu percaya bahwa CX itu akan membedakan mereka dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh customer, yaitu bahwa mereka setuju kalau satu company punya CX, artinya 57,9% consumer bilang, berarti company ini concern dengan saya, berarti company ini bisa melayani saya dengan baik, dan company ini berbeda dengan company lainnya karena penerapan CX strategisnya tersebut. Ini adalah poin nomor 1. Nah, poin nomor 2 yang saya mau sampaikan juga bahwa ada data menarik juga bahwa kita ketemukan bahwa untuk menerapkan CX yang lebih baik itu dapat lebih efektif bila kita involve human concern. Jadi human concern itu apa? Human concern itu adalah masukan input dari pelanggan itu sendiri, pelanggan dari perusahaan tersebut. Nah, 93% appreciate bahwa CX itu penting banget untuk perusahaan. Tapi hanya 47,7% perusahaan yang menggunakan insight dari customer, input dari customer, concern dari customer. Nah, ini harus ditingkatkan dari sisi survei. Kita juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan berusaha meningkatkan keterlibatan
klien-klien mereka dalam bagaimana perusahaan menerapkan strategi CX-nya mereka sendiri. Nah, dari sisi customer, mereka melihat bahwa CX leader saat ini di tahun 2021 mengatakan bahwa kita berurusan dengan perusahaan, kita interaksi dengan perusahaan dengan lebih baik. Jadi CX leader dalam hal ini tepuk tangan untuk kita semua sobat CX, kita bekerja dengan lebih baik. Jadi customer merasakan bahwa sekarang perusahaan itu kita bisa lebih interaksi dengan lebih baik karena CX strategi mereka sudah berjalan dengan lebih baik. Nah, tentunya saya tidak bisa bahas banyak banget gitu ya dengan keterbatasan waktu gitu ya. Saya masuk ke summary. Jadi ada 3 summary yang kita bisa ambil atau lesson learn yang kita bisa ambil dari top CX performer di industri. Pertama adalah kita industri yang punya top CX performer, mereka pertama menempatkan CX sebagai value creator. Kalau dulu ada istilahnya contact center, plesetan itu menjadi cost center bagi perusahaan gitu kan ya. Bagaimana contact center itu, ngeluarin uang nih gitu kan, bayar agentnya, bayar sistemnya dan lain-lain gitu kan. Tapi sekarang enggak, CX itu adalah value creator. CX itu sekarang adalah bagaimana membantu perusahaan untuk mendapatkan value lebih, revenue lebih. Oleh karena itu, kita lihat bahwa saat ini lebih banyak perusahaan concern terhadap CX, lebih banyak perusahaan menempatkan C-level atau board level mereka untuk concern terhadap strategi CX dari masing-masing perusahaan. Jadi itu lesson learn pertama. Yang kedua adalah bagaimana klien-klien kita lihat secara trennya, itu move CX itu ke AI dan machine learning. Jadi saat ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang mulai beralih ke AI, memanfaatkan machine learning dan virtual agent. Kenapa seperti itu? Karena pertama kita tahu bahwa untuk handle sekian banyak klien, tentunya keterbatasan dari sisi human resource tentu kurang. Tapi ada beberapa klien yang tetap butuh untuk bicara dengan klien, dengan agent misalnya. Nah itu kita tetap support, artinya tetap support dengan agent. Tapi ada beberapa klien millennials misalnya, mereka lebih prefer untuk masuk ke ya udah saya dilayani aja dengan chat, ya udah saya dilayani aja misalnya dengan email dan lain-lain. Nah itu mulai beralih ke sana, perusahaan-perusahaan menerapkan AI dan machine learning, termasuk chatbot dan lain-lain untuk strategi CX-nya mereka. Nah ada satu yang terakhir yang penting yang selama ini dari slide 1 sampai sekarang belum pernah dibahas adalah bagaimana employee dalam hal ini membantu perusahaan. Jadi dari top CX performance tersebut di industri, kita dapatkan bahwa employee mereka sendiri itu membantu perusahaan dalam hal menerapkan strategi CX-nya mereka. Nah, jadi ini yang 3 lesson learn yang kita dapatkan dari CX Benchmarking Report di tahun 2021. Seperti tadi saya mention sebelumnya, jadi kalau memang ada sobat CX di sini yang tertarik untuk mendapatkan free copy dari Global Customer Experience Benchmarking Report, kita bisa share untuk free copy dari report tersebut dengan sobat CX masuk ke link yang ada di slide presentasi ini. Nanti ini bisa di-share juga. Nah, sobat CX bisa masuk ke link tersebut untuk mendapatkan kopinya. Baik, sekarang setelah hasil survei kita dapatkan, saya mau masuk ke sharing tentang bagaimana kita bantu klien kita untuk menerapkan CX di perusahaannya. Sedikit ada video singkat, saat ini belum ada sound-nya ya. Saya lanjutkan aja. Jadi di sini adalah bagaimana kita membantu klien kita Artorial. Artorial itu sendiri adalah perusahaan marketplace untuk barang-barang seni. Nah, perusahaan marketplace untuk barang-barang seni, mereka minta kita untuk provide bagaimana klien bisa merasakan experience seakan-akan klien itu datang ke toko kita, ke showroom kita, dan mereka dapat memilih warna-warna, misalnya interiornya gitu kan, mereka bisa customize warna tablenya, bisa customize warna dindingnya, seakan-akan itu adalah rumah mereka sendiri. Bahkan mereka kalau mereka mencari dining table misalnya dalam hal ini, mereka bisa customize juga warna dining table-nya dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan klien sendiri. Lalu
ada satu lagi yang menarik. Ini adalah di sebelah kanan kita bisa lihat saya bisa sharing screen-nya bahwa di sini diterapkan sorry sebentar. Nah, ini benar-benar customer experience secara real time. Jadi di sini klien bisa, customer dari Artorial bisa melakukan virtual seakan-akan mereka menempatkan art canvas-nya itu atau frame, lukisan dan lain-lain yang mereka beli dari Artorial di dinding mereka sendiri. Jadi ini yang kita lakukan, kita bantu mereka supaya bagaimana supaya klien merasakan sendiri, oh di dinding saya kalau saya beli lukisan ini cocok nggak ya? Warna frame-nya cocok nggak ya, dan lain-lain. Nah ini yang kita bantu dari sisi Artorial. Ada satu video lagi, mungkin tidak mengurangi suaranya, mungkin tidak mengurangi juga apa yang perlu saya sampaikan, jadi saya lanjut aja. Nah di sini ada video yang saya share tentang bagaimana kita membantu H&M untuk meningkatkan customer experience-nya mereka sendiri. Jadi kita lihat ada dua video. Pertama video model wanita, yang kedua adalah model pria gitu ya. Nah, dapat saya sampaikan apa yang kita bantu H&M di sini adalah pertama kita lihat prosesnya. Oke. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan, begitu klien masuk ke websitenya H&M dan Myntra dalam hal ini, ada dua tombol di sini. Ada tombol video untuk Komal, dalam hal ini model wanita, dan satu lagi Abhinav, itu adalah model pria dalam hal ini. Nah, mereka tentu memakai apparel atau fashion yang ditampilkan di video. Nah, setelah mereka melihat videonya idolanya mereka ini sendiri gitu ya, sang klien bisa milih lagi. Mereka bisa klik shopping chart-nya. Di shopping chart ini mereka bisa purchase item-item yang dikenakan oleh model tersebut. Nah, ini adalah bagaimana kita bantu H&M dan Myntra untuk provide customer experience ke klien-klien mereka sendiri. Ini adalah salah dua use case ya. Jadi yang tadi pertama adalah Artorial, yang kedua adalah H&M. Baik, kalau tadi sekilas artinya bosan ya kalau kita bicara-bicara terus. Nah, sekilas ada video yang menarik dari use case-nya kita. Saya masuk sedikit sekarang sebentar ke solusinya kita sendiri, platform yang kita buat, kita create untuk membantu klien-klien kita. Ini namanya adalah Resense, Retail Six Sense. Jadi benar-benar platform aplikasi ini adalah kita peruntukkan untuk dunia retail. Jadi sobat-sobat CX yang memang berkecimpung di dunia retail akan sangat terbantu. Sangat terbantu dalam apa? Nah, kita akan masuk ke next slide-nya. Gitu ya. Tentu sebagai retailer, misalnya kita menempatkan posisi kita sebagai seorang retailer, seorang bisnismen di dunia retail, kita punya banyak tantangan. Setiap hari kita akan pikirkan apa sih yang perlu saya offer untuk customer tertentu, customer segmen tertentu, market segmen tertentu, apa yang harus kita offer. Lalu berapa nih stok yang saya harus provide untuk di lokasi A seberapa banyak, untuk lokasi B seberapa banyak, di retailing point yang lain seberapa banyak. Lalu price-nya, kapan kita menentukan let's say launching product, kapan kita menentukan diskon, price-nya seberapa, supaya kita juga tidak hold inventory terlalu lama, karena kita tahu bahwa begitu kita hold inventory terlalu lama, itu adalah hal yang kurang baik untuk retail, gitu kan. Nah, lalu terakhir adalah bagaimana kita juga memikirkan sebagai seorang retailer, oh saya daily sales-nya itu apa yang saya bisa harapkan dari market segmen tertentu dan lokasi tertentu. Ini adalah tantangan-tantangan sebagai retailer yang hadapi setiap hari. Nah, bagaimana kita dari entity bantu jalan bersama dengan klien retailer gitu kan untuk dapat menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Ada yang membedakan sedikit gitu ya dari apa yang platform kita bantu gitu kan ke klien-klien. Pertama adalah kalau selama ini kita lihat gitu ya, selama ini kita lihat company-company retailer biasanya menggunakan internal data. Ada historical pricing, ada historical promotion, ada historical inventory, dan lain-lain. Itu memang selalu digunakan untuk membuat keputusan.
berapa banyak yang akan kita jual, berapa banyak kita stok, berapa harga yang kita perlu provide gitu kan. Nah, tapi selama ini agak jarang, jadi belum banyak kita temukan klien retailer kita, teman-teman retailer kita yang menggunakan external data seperti competition, intensity-nya seperti apa, economic factor, saat ini ekonominya seperti apa. Lalu ada juga cuaca atau season, musim dingin, musim hujan dalam hal ini di Indonesia musim hujan, musim panas. Nah itu kita apa yang kita bantu ke klien-klien kita, ke retailer kita bawa kita analytic engine kita. Jadi kita sudah menerapkan analytic engine untuk platform aplikasi kita, memasukkan juga faktor eksternal data untuk menjadi bahan pertimbangan. Selain itu kita juga masukkan business constraint. Ada varian price difference, terus ada berapa lama periodic change-nya, itu kita masukkan sebagai komponen-komponen yang kita hitung dalam algoritma khusus untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan recommended price berdasarkan let's say revenue-nya dimaksimalkan seperti apa. Recommended price berdasarkan inventory ketersediaan inventory kita. Recommended price berdasarkan lokasi di mana retail kita bekerja gitu kan. Dan hasil akhirnya adalah Power BI yang menunjukkan skenario analisis dari sisi revenue, profit, inventory, dan markdown price lainnya. Jadi ini adalah platform aplikasi kita yang membantu klien-klien kita. Kita jalan bersama dengan klien, ini loh yang kita provide untuk secara platform bagaimana kita meningkatkan performa CX, performa klien dalam hal ini dalam menjual produk-produknya sendiri. Nah, lalu benefitnya apa? Ini yang kita dapatkan dari beberapa penerapan Resense di klien-klien kita jalan bersama dengan klien kita. Oh, ternyata dengan menerapkan Resense ini, Retail Six Sense, kita dapat forecast akurasi sampai dengan 85%. Jadi kita bisa forecast nih dalam 3 bulan ke depan apa yang harus kita siapkan. Jadi algoritmanya tadi kita mention termasuk dengan seasonnya, musim panas, musim hujan dan lain-lain. Terus juga terkait dengan competitor pricing dan lain-lain gitu kan. Nah ini juga dapat meningkatkan fill rate untuk sampai dengan 95%. Tapi ada yang kita turunkan, apa? Yaitu inventory cost. Dengan inventory cost yang kita turunkan artinya bahwa kita bisa menggunakan cost tersebut untuk kebutuhan lainnya, misalnya marketing dan lain-lain. Lalu inventory cycle. Inventory cycle tentunya sebagai retailer kita tahu bahwa dengan inventory cycle yang lebih cepat gitu ya, itu artinya penjualan lebih cepat. Nah itu bisa ditingkatkan sampai dengan 25%. Lalu full price sales-nya itu meningkat sampai dengan 10%. Nah ini adalah key benefit yang kita sudah bisa jalankan bersama-sama dengan klien kita untuk meningkatkan masing-masing item dari masing-masing komponen tersebut. Nah, saya mau masuk sebentar. Jadi ini slide terakhir. Slide terakhir saya masuk ke use case di mana kita bantu. Dalam hal ini salah satu food chain yang kita bilang lumayan besar sekali. Ini kebetulan kita terapkan di India ya, Domino's India. Mereka punya lebih dari 1.300 restoran. Nah, tentu dengan 1.300 restoran itu mereka punya tantangan. Jadi saya list out di sini di objektifnya gitu kan. Bagaimana mereka punya tantangan untuk forecast ingredient consumption-nya. Berapa banyak sih jamur yang perlu disiapkan, berapa banyak daging ayam disiapkan, tepung yang disiapkan untuk masing-masing restoran. Mereka juga punya concern nih, demand dan supply-nya, stoknya, terkait stoknya. Harus berapa banyak saya simpan, berapa lama saya simpan, dan berapa lama akan habis. Jadi kapan saya harus order lagi, itu juga masuk di dalamnya. Lalu juga terkait industri makanan, tentunya kita sadar bahwa selalu ada ingredient yang terbuang, bahan-bahan yang terbuang. Nah, kita ada concern dari Domino bagaimana mengurangi bahan-bahan yang terbuang tersebut. Jadi kita bantu mereka dengan algoritma penjualan sehari ini akan berapa banyak, nah perlu disiapkan bahan seberapa banyak, gitu kan. Nah terus tentunya hasil akhirnya adalah increase daily sales. Nah ini objektif yang diminta pada saat kita berdiskusi dengan Domino. Oh kita punya objektif seperti ini, bisa dibantu seperti apa oleh entity gitu kan. Nah dari sisi entity kita provide
Resense tentunya, Retail Sixsen yang kita provide aplikasi platform kita, sehingga benefit yang didapatkan oleh Domino pertama adalah mereka seperti tadi kita mention, oh ternyata kita dapat loh dengan menerapkan Resense ini kita dapat akurasi untuk ingredient levelnya, daily forecast-nya seperti apa. Kita dapat tuh benefitnya sampai dengan 85% akurasi. Lalu reduction seperti yang tadi diminta, kita mau menghilangkan sebisa mungkin atau mengurangi sebisa mungkin bahan-bahan makanan yang terbuang gitu kan. Nah, kita bisa reduce bahan-bahan makanan yang terbuang dengan daily forecast yang lebih akurat. Lalu improvement di daily stock, jadi tidak ada kejadian stoknya zero pada saat klien masih minta seperti itu kan, tapi tidak juga kejadian stoknya terlalu banyak sehingga menjadi stok yang terbuang misalnya karena kadaluarsa dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah improve service level. Jadi service levelnya sudah dapat di-improve dengan Resense. Store manager tiap hari tinggal lihat, oh di sini ada software kita Resense, kita masuk ke aplikasi tersebut, kita udah bisa lihat, store manager dapat lihat, oh ini automationnya seperti apa nih, daily ingredient-nya saya harus siapkan. Seperti apa nih kira-kira forecast penjualan hari ini. Itu bisa dilihat dari aplikasi Resense-nya sendiri. Nah, ini adalah slide terakhir dari saya gitu ya. Terima kasih sesinya, terima kasih sudah diberikan waktu juga oleh ICXP dan untuk sobat-sobat CX. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan di Q&A panel. Nanti kita akan bantu jawab gitu kan ya. Nanti kalau juga misalnya oh tertarik nih untuk bekerja sama dengan entity bisa hubungi saya juga di kontak ini gitu ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Sasti ya